Iya. Trunojoyo selalu tadi Menyedihkan kayaknya memang tadi. Menyedihkan juga kan. Tidak tahu ya, mungkin beliau kadang-kadang dalam gaib datang saja. Trunojoyo gimana itu kayak? Trunojoyo itu kan ibu Sumenep, ya, ayah Bangkalan, dilahirkan di Sampang. Tapi baik ayah Raden Haryo Demang Maluyo atau Pangeran Trunojoyo itu semua dididik ala keraton. Cuma beliau karena adik dari Raden Indah Pangeran Cakra II mendapat wilayah kekuasaan di tanah pertikan Meloyo. Ya kalau orang Bangkalan itu Melayu. Oh, ada di sini Ada berarti. di sini. Tinggalnya di sini. Iya di Keraton. Di Keseona Holil apa itu wilayahnya Raden Haryo Demang Maluyo. Wilayah. Berarti masa kecilnya Trunojoyo itu di situ deh. Enggak di Mataram. Oh, ikut Mm-mm. pamannya. Ikut taman. Ya. Dibesarkan di keraton sehingga berdekatan dengan Pati Anom yang kemudian nantinya menjadi Mangkurat. Kemudian memang Sekaligus menjadi kakak ipar. jadi konflik itu mungkin keluarga. Jadi kayak konflik kepentingan keluarga dan rupanya mohon maaf Sultan Agung itu anak punya yang kelas 1 jadi penguasa di Mangkurat 2 jadi diktator juga. punya Belanda kan kita kan. Anteknya Berarti hanya Trunojoyo ini mungkin ya. Iya, hanya Pangeran Trunojoyo yang berdiri sendiri. Nah, Pangeran Trunojoyo ini istrinya kan ada dua. Satu putrinya Mangkurat 1. Yang satu lagi putrinya Panembahan Rama. Ada keturunan. Nah, ada Ratu Sinopadu dengan Raden Sukro. Nah, Raden Sukro gugur di Limbangan ketika pengungsian dari Kediri. Perjalanan jauh tuh. Kalau Raden Ayu Aryo Meloyo Kusumo yang menjadi istri Karaengga. Mungkin sekarang yang di Madura yang kemudian pengen didorong terkait jasanya Pangeran Trunojoyo khususnya di Madura dan nasional itu kan. Iya. Ini kan yang kemudian diekspor kayak. Apa kira-kira yang menjadi alasan versinya kayak mungkin? Kalau Yang saya kemudian secara- dirasakan sebagai Kalau pahlawan. saya secara pribadi, perang Trunojoyo itu perang yang sangat merepotkan Belanda dan ditakuti benar. Jadi pasukan Trunojoyo yang dari Madura ini kata orang Jaya, kata orang Jawa, pilih Kinanding. Nggak ada pasukan Belanda walaupun dengan Kartasura bergabung itu masih diobrak-abrik oleh pasukan Pangeran Trunojoyo. Kalahnya beliau kan ketika beliau mengungsi ke Batu Malang di pegunungan Tujon itu di pegunungan Limbangan. Akhirnya mungkin karena ketidaktahanan logistik ada sebagian dari orang-orang Makassar yang turun. Ini yang ditakuti oleh Belanda. Anak dia buahnya dijadikan tawanan ya. Tawanan. Dijadikan bergining Betul. buat dia turun. Nah, lalu dimintai di mana? Ya mungkin karena disiksa dan lain sebagainya. Akhirnya Pangeran Trunojoyo diajak untuk musyawarah. Biasa kali itu Belanda Kali seperti itu. musyawarah, tapi sebetulnya ada maksud di situ. Penangkapan sebetulnya. Penangkapan, Memang senjatanya Trunojoyo itu tombak ya. tombak, dan ada keris-keris itu dari Jawa, budaya Jawa. Udah. Kalau Madura, Bangkalan khususnya sepasang tombak Menggoro dan Ada di ada di Leiden. di Belanda ya. Di Belanda. Sudah di sini sudah. Sudah. Iya dulu. Diangkuti semua. Iya deh. Mungkin anu di fatwanya Kiai secara anu ada Trunojoyo ini apa? Kalau saya walaupun saya lain saya pengagum beliau. Jelas dari hati saya. Ya, perjuangan beliau itu sangat-sangat hebat. Terkait memerangi Belanda itu. Memerangi Belanda. Oke. Dan Tadi ada yang menarik kayak Kayak seandainya terlihat terharu ya ketika bicara Trunojoyo selalu
tadi Menyedihkan kayaknya memang kayaknya. Menyedihkan juga. Tidak tahu ya, mungkin beliau kadang-kadang dalam gaib datang. Jangan. Semoga arwahnya tenang ya. Dan kita sebagai keluarga akan terus isyarah apa kayak dalam ini yang sering datang ke sini. Kalau saya cuma begini ya. Kapan saya mendapat gelar ini? Gitu. Artinya namanya bukan Dorongannya itu loh. Iya. Dan saya kan itu- di sini saat ini kan jadi tim tim pengumpulan Pak Saiful Naudin jadi pahlawan nasional. Iya. Saya selalu ada. ada yang lebih Belum ini selesai. Yang lebih terdahulu Kenapa lagi. Kabupaten Bangka mendahulukan saya Naudin? Saya bukan anti Saiful Naudin. Iya. Tapi urutan sejarah jangan diobrak-abrik. Itu. Artinya mungkin kayak klaim dulu yang di Belanda itu kan Trunojoyo diklaim pemerintah. Ini Oh, mungkin iya. yang dijawab pun membuat beliau- kita sebagai Dijawab pun beliau dicap pemberontak. artinya buku dibersihkan namanya. Itu butuh dibersihkan. Jadi pembersihan. Dan itu tidak mudah. Dan ketika saya dipanggil sebagai tim pengumpulan saya sudah punya itu Kabupaten Sampang sudah menentukan Yang Trunojoyo ya diambil Kabupaten informasinya UTM juga DM juga menekan dan fungsinya sudah sampai seperti itu. Saya sering tertekan tuh kalau bicara Pangeran Trunojoyo. tapi kayaknya tuh Pangeran Trunojoyo itu sempat jadi Raja Madura kayaknya. menyatukan Mengangkat Madura. diri di Kediri. Oh, Panembahan. kayak proklamasi Iya, Bung Karno itu mungkin. proklamirkan sebagai ahli waris dari Trah Kerajaan Madura dengan gelar Panembahan Madura. Oh, Panembahan Madura Trunojoyo. Tapi itu memang menyatu ya menyatu antara waktu timur dengan barat. iya menyatu. Di zaman Trunojoyo itu Zaman. dia berhasil mempersatukan 4 Iya. wilayah. 4 wilayah itu dipersatukan oleh beliau. Dengan mungkin anti kolonial itu kan Oh iya. isu Dan ya itu juga ada sedikit konflik ya antara Raden Undaan, Pangeran Cakraningrat II dengan beliau. Sehingga Pangeran Trunojoyo sempat menawan Raden Undaan ke Hutan Ludoyo. Trunojoyo. Oke, kalau di Tapi Tapi beliau fenomenal tetap itu. diperlakukan sebagai raja sekaligus paman. Bukan sebagai sandera. Bukan, jadi walaupun beliau itu seorang pemenang perang ya kan, kepada menjadi itu ini yang Jarang bukan orang yang biasanya kalau setiap orang menaklukkan satu wilayah dikiak. dan dia melakukan semena-mena lah. Tidak seperti itu. Dan di dalam tulisan Raden Sunarto Adisjoyo itu tertera surat Pangeran Trunojoyo kepada Amangkurat II dengan bahasa halus santun lah. santun untuk mengingatkan jangan sampai bekerja sama. Jelas banget itu gitu. Jelas banget dan Pesannya itu. teriakan beliau tentang Mataram Raya yang kalau tidak salah dibuktikan bahkan NKRI saat itu Saat. Tahun 16 itu kayaknya. 16. Jadi sebetulnya bukan 2019 45. 8 sebetulnya kebangkitan pemuda itu ya. Kebangkitan pemuda itu sejak Diawali di 16. Iya, 1677. 77. Harusnya kita merdeka di tahun itu kayak. Mestinya umpamanya 1677. perlawanan kepada Belanda tidak bersifat sporadis. Sporadis. Artinya bisa menyatukan kayak Madura itu ya. Madura aja. Sebagian di- Jawa. Sudah di ini sama Artinya yang seolah-olah dilupakan padahal Bung Karno sudah bilang jas merah. jas merah ya. Dari sisi politik saya bukan kepada sisi politiknya tapi dari sisi sejarah. Jadi
Jadi saya sejak awal dibentuknya lembaga kami tidak pernah bilang budaya dan sejarah dicampurkan dengan politik. Jangan. Menurut Karena pasti akan Budaya tetap budaya. iya, iya. pasti akan terbelokkan kayak Ada karena kepentingan politik.